Saat ini memang inovasi dan teknologi itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, di tengah pandemi COVID-19, banyak keterbatasan-keterbatasan, banyak tantangan-tantangan, tapi di saat yang sama juga banyak peluang-peluang besar yang bisa kita lakukan. Tentu dengan adanya inovasi dan teknologi, seperti kita melakukan diskusi Zoom meeting pada sore hari ini. Ya, bayangkan kalau kita mau bertemu untuk melakukan pertemuan fisik semacam ini, menghadirkan saat ini sudah 79 dari janji 1.000 orang nih. Ya, saya lagi hitung-hitung nih, Sumatera Utara katanya 200, saya mau hitung-hitung nih, baru 35 saya hitung. Jadi kalau nanti kita misalnya untuk mempertemukan 200 orang saja, ya, kalau tidak ada inovasi teknologi seperti Zoom seperti sekarang ini, bayangkan betapa rumitnya. Persiapannya pasti juga nggak mungkin seperti kemarin 1 minggu langsung hadir, tuh nggak mungkin. Ya, pasti membutuhkan waktu persiapan 1-2 bulan ke belakang. Ya, pasti membutuhkan biaya yang lebih besar lagi, dan bahkan juga membutuhkan energi-energi yang tidak sedikit untuk bisa mempertemukan banyak pihak semacam ini. Nah, alhamdulillah inovasi dan teknologi berhasil kita taklukkan, ya. Nelayan-nelayan yang tadinya awam dengan banyak teknologi, sekarang dengan teknologi kita berhasil menaklukkannya sebagai nelayan, ya. Dan alhamdulillah dengan teknologi itu pula kita bisa terhubung satu dengan yang lain, saling berbagi berita-berita baik satu dengan yang lain untuk jadi pelajaran bagi kita masing-masing, ya. Saling memberikan kabar, ya, sehingga tidak lagi ada alasan satu dengan yang lain tidak bersapa. Ya, jadi inovasi dan teknologi itu kita taklukkan, dan insya Allah hari ini bersama dengan Flip juga nantinya kita berharap, ya, bisa bersama-sama menaklukkan pula, ya, teknologi atau inovasi di bidang pembiayaan, ya, di mana yang selama ini nelayan jauh dari akses pembiayaan, jarang sekali mencatat pengeluaran maupun pemasukannya, gitu ya, tidak punya pembukuan dalam bisnisnya, dalam usahanya, gitu. Insya Allah dengan melalui proses diskusi sore hari ini, nantinya kita menjadi nelayan yang beda daripada nelayan-nelayan sebelumnya. Kita akan menjadi nelayan yang inovatif, yang dekat dengan teknologi, gitu ya. Tapi juga di saat yang sama, kita juga menjunjung tinggi nilai-nilai luhur daripada para pendiri bangsa kita, orang-orang tua kita yang ramah terhadap lingkungan, yang arif dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang baik pula dalam berhubungan sosial dengan masyarakat sekitar tentunya. Insya Allah, amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini tentu sebagai sebuah momen silaturahmi, ya, di tengah atau di awal bulan suci Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua, ya, kepada saudara-saudara yang hadir baik secara luring maupun daring. Semoga ibadah kita di sepanjang bulan suci Ramadan kali ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik daripada ibadah-ibadah kita pada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Ya. Yang kedua, tentu sebagai sebuah ketua umum atau sebagai sebuah organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia yang memiliki struktur organisasi yang semakin lengkap, ya, di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, dan seterusnya. Bahkan sekarang sudah mulai bermunculan upaya-upaya perapian di banyak tempat untuk membentuk organisasi kita pada level desa, ya, di banyak daerah di Indonesia ini. Nah, insya Allah hal-hal yang semacam ini akan terus kita lakukan, dan saya mengucapkan, ya, sebagai ketua umum atau selaku ketua umum mengucapkan terima kasih, ya, kepada seluruh pimpinan-pimpinan organisasi, baik itu DPW, DPD, ya, sampai tingkat desa, atas inisiatif-inisiatifnya merapihkan organisasi kita, menata organisasi baik di tingkat daerah maupun juga di tingkat wilayah, ya. Upaya-upaya semacam ini terus perlu kita lakukan, dan insya Allah kami di DPP akan terus memberikan dukungan dalam rangka untuk merapihkan organisasi ini. Ya.
Kenapa penting kita merapikan organisasi kita? Karena apapun yang ingin kita lakukan secara baik akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik pula kalau itu diorganisir dengan cara yang baik. Nah, cara mengorganisir yang paling baik pertama kali adalah mengenali siapa anggota kita. Nah, cara mengenali siapa anggota kita ya menyusun database anggota-anggota kita itu. Untuk memudahkan penyusunan database anggota-anggota kita, cara yang paling mudah juga adalah membangun infrastruktur organisasinya, pengurus-pengurusnya di tingkat provinsi, daerah, sampai ke tingkat desa tadi itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman semua ya pimpinan-pimpinan organisasi, kami mengucapkan terima kasih atas prakarsa ya inisiatif, kesukarelaan ya termasuk juga kesungguhan teman-teman semua merapikan organisasi ya, dan kita berharap nantinya, dan saya berkeyakinan insya Allah ya sampai hari ini tidak terlalu sombong kita untuk mengatakan atau tidak terlalu berlebihan kita untuk mengatakan kitalah satu-satunya organisasi nelayan tradisional di Indonesia yang sudah memiliki sistem pendataan yang lengkap. Setuju nggak itu? Setuju ya. Tepuk tangan dulu untuk seluruh pengurus wilayah dan daerah. Nah, yang kedua, tentu sebagai sebuah organisasi yang baik, ya, maka kita harus terus konsisten memperjuangkan nilai-nilai yang kita percayai, ya, kesepakatan-kesepakatan yang telah kita bangun sejak awal mendirikan organisasi ini. Apa kesepakatan-kesepakatan itu? Antara lain, satu, organisasi kita sudah barang tentu, ya, akan paling depan menyelamatkan lingkungan, ya. Jadi semua pengurus kita, semua anggota kita itu harus menjadi, kalau dalam bahasanya bahasa Maduranya itu harus menjadi environmental defender, ya. Jadi dia harus menjadi penjaga, ya, penyelamat lingkungan yang paling depan. Ya, kalau ada kotor di sekitar kita, kita bersihkan. Kita harus paling depan. Kalau ada yang mengotori laut kita, nah kita yang harus pertama kali menegurnya. Ya, jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu sungkan tentang itu, ya, tidak perlu malu-malu. Menyelamatkan lingkungan itu adalah perintah agama dan perintah konstitusi kita. Ya, menyelamatkan lingkungan hidup itu adalah perintah agama sekaligus juga perintah konstitusi kita. Undang-undang menjamin kita, ya, termasuk menjamin mereka-mereka yang melakukan upaya-upaya perlindungan lingkungan. Ya, supaya apa? Supaya lingkungan kita bisa bersih dan sehat. Supaya laut kita lestari. Kalau laut kita lestari, maka apa yang terjadi? Nelayannya sejahtera, ikan yang ditangkapnya sehat, dan kalau ikan yang ditangkapnya sehat, maka ikan yang dimakan oleh anak-anak Indonesia itu bisa menjadi bekal bagi anak-anak tersebut menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di masa yang akan datang. Menjadi kepala dinas yang terbaik, menjadi ketua MUI yang terbaik, menjadi pimpinan-pimpinan ormas yang baik, menjadi anggota-anggota DPRD yang baik, menjadi bupati dan gubernur atau wali kota yang baik, ya, bahkan menjadi menteri-menteri atau bahkan presiden yang baik di kemudian hari insya Allah. Ya, nah maka oleh sebab itu, apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam kerangka untuk menjaga lingkungan, menyelamatkan sumber daya laut kita adalah juga menjadi bagian dari kepentingan nasional kita. Kepentingan generasi kita hari ini maupun kepentingan generasi kita yang ke depannya. Ya. Misi kita yang lain adalah tentu mereka yang bergabung di KNTI harus pula juga terlibat aktif, ya, untuk memastikan tidak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Ya. Jadi kalau orang yang bergabung ke KNTI itu pasti dia hormat kepada ibunya dan hormat kepada perempuan-perempuan di sekitarnya. Ya. Tidak boleh ada orang menjadi anggota KNTI justru melakukan praktik kekerasan terhadap perempuan. Tidak boleh. Bukan anggota kita itu. Ya, karena organisasi ini didirikan sejak awal respect. Ya, respect itu artinya memberikan penghormatan terhadap kelompok perempuan, terhadap kaum perempuan. Ya, agama mengajarkan itu, ya, negara kita mengajarkan itu, organisasi kita juga memberikan nilai-nilai yang serupa terhadap itu. Ya, kita memberikan penghormatan terhadap perempuan.
Nah, salah satu bentuk penghormatan kita terhadap perempuan adalah bagaimana kita juga memberikan akses yang luas kepada perempuan-perempuan di sekitar kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, saya mendengar beberapa hari terakhir ini ada berita yang mengatakan di Afghanistan ya udah ada upaya-upaya mengurangi akses perempuan terhadap pendidikan. Ini nggak benar. Ya, syukur alhamdulillah pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sudah mengambil sikap terhadap itu ya untuk mengevaluasi kerjasama terhadap Afghanistan bila mana upaya-upaya akses pendidikan terhadap perempuan itu tidak diberikan ya kepada warganya misalnya begitu ya. Hal-hal yang semacam ini saya kira juga penting untuk kita ingat terus ya. Kalau kita ingin berkeinginan supaya organisasi ini eksis terus-menerus, organisasi ini menjadi relevan dalam konteks kepentingan daerah maupun nasional kita ya, maka kita harus memberikan terus ya akses yang terbuka kepada kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikannya yang layak, berorganisasi dengan yang layak pula. Dan alhamdulillah ya saya lihat di dalam forum kita sore hari ini banyak perempuan-perempuan terlibat ya. Nanti kalau nanti ada pendidikan literasi keuangan misalnya itu ya dari Flip, teman-teman di Flip nggak perlu ragu ya, ada perempuan-perempuannya, banyak perempuan-perempuannya yang selama ini aktif sekali di rumah mengawal, menjaga ya keuangan keluarga ya supaya sustain, supaya berkelanjutan. Nah, alhamdulillah juga ikut dalam proses pendidikan kita hari ini sehingga nanti ini juga menjadi bekal. Ya, para pendiri bangsa kita mengatakan kalau mendidik seorang laki-laki itu hanya menghasilkan satu orang pintar atau satu orang cerdas. Tapi mendidik satu orang perempuan itu akan melahirkan satu generasi, satu bangsa yang pintar, satu bangsa yang cerdas, satu bangsa yang terdidik. Ya, jadi inilah kenapa kita penting memberikan penghormatan terhadap perempuan dan membuka akses yang besar terhadap akses pendidikan tadi. Nah, yang ketiga sebagai misi dari organisasi kita juga adalah untuk mencerdaskan anggota-anggotanya. Ya, mencerdaskan anggota-anggotanya. Ya, kenapa penting? Karena kita percaya organisasi ini selain terorganisir, dia penting terdidik. Ya, supaya dia menjadi organisasi yang mengumpulkan orang-orang terdidik. Nah, yang terdidik itu bukan mesti sekolah formal, ya. Yang disebut dengan terdidik itu, ya, itu belajarnya bisa macam-macam. Termasuk semacam sore hari ini kita belajar nanti dari Flip, itu juga bagian dari proses belajar kita. Dalam waktu dekat KNTI akan mengutus mungkin 2 atau 3 anggota kita untuk berangkat ke Thailand. Ya, untuk belajar di sana nanti tentang pengorganisasian, bertemu dengan nelayan-nelayan dari berbagai negara, ya, insya Allah nanti habis Lebaran, ya, nanti juga ada laki-lakinya dan ada perempuannya. Saya sudah memberikan penugasan terhadap itu, ya, itu juga dalam kerangka tugas kita untuk menjalankan misi organisasi di mana mencerdaskan anggota-anggota nelayannya, ya, supaya kita nggak hanya belajar seperti katak dalam tempurung, ya, sebagaimana di banyak tempat kita lihat. Cukup puas ngelihat di sekitarnya saja gitu. Ya, padahal dunia ini luas. Nah, maka kita setiap tahun sekurang-kurangnya 1 kali kita akan dorong nelayan kita pergi ke luar negeri belajar di negara lain. Ya, kenapa penting begitu? Supaya juga dia bisa belajar, bertemu dengan nelayan-nelayan dari Eropa, bertemu dengan nelayan-nelayan dari Amerika Serikat, bertemu dengan nelayan-nelayan dari Afrika, dari Arab, ya, dari India, ya, dari macam-macam, ya, dari Asia Tenggara, ya, negara-negara di Asia Tenggara dan seterusnya. Pasti dalam proses-proses belajar itu akan banyak manfaatnya nanti ketika dia kembali ke kampung halamannya. Saya sudah membuktikan banyak nelayan-nelayan kita, ya, ambil contoh sekarang di sini sudah ada siapa di sini? Ada Pak Rustan nggak di sini? Pak Rustan itu pimpinan nelayan dari Kalimantan Utara. Sudah pernah belajar bareng-bareng saya itu ke Roma dulu, ke Italia. Ya, pulang dan sekarang sudah mengorganisir diri, banyak sekali yang sudah diorganisir di sana. Dulu ada Ibu Mas Nuah dari Demak, bareng-bareng sama saya dulu ke Chennai di India, belajar dengan nelayan-nelayan dari Afrika, dari banyak. Dan sekarang sudah pulang ke Demak dan sekarang menjadi pionir, ya, perempuan nelayan yang membangun gerakan nelayan perempuan di Demak. Ada juga Pak Dahli dulu bersama-sama saya juga sempat belajar. Atau bahkan, ya, di sini ada siapa, Bang Buyung, ya,
dari Kepri yang sudah bertemu dengan nelayan banyak negara di Malaysia, kita kirim dulu belajar, pulang dan sekarang sudah menjadi ketua kepala-kepala desa atau BPD se-Kepulauan Riau dan seterusnya. Ini adalah buah dari proses belajar itu. Tapi tentunya proses belajar yang baik itu tidak boleh hanya untuk kita. Kalau kebetulan kita yang dapat giliran berangkat, ya tentu akan giliran nanti tidak bisa semuanya. Kalau kebetulan kita yang berangkat, maka tugas kita makin besar. Karena setelah pulang ke daerah masing-masing, tugas kita adalah syiar, ya kan? Meneruskan ilmu yang kita dapat supaya semakin banyak orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari proses belajar kita itu. Ya, jadi sekali lagi saya ingin KNTI ini dimanapun ada forumnya pelatihan-pelatihan, ada pendidikan ikut. Ya, tidak ada, semua ilmu itu bermanfaat. Ya, jadi orang yang bergabung ke KNTI adalah orang yang memang berilmu. Ya, sekali lagi yang disebut belajar berilmu itu tidak hanya dari sekolah formal, bisa belajar dari banyak mana, ya dari banyak tempat dan seterusnya. Ya, itulah kenapa kita penting belajar tadi itu. Ya, dan digabung di organisasi kita sekarang sudah banyak ini yang berpendidikan dari luar negeri ini. Ya, udah banyak yang lulus dari luar negeri. Ya, ada Ibu Maimunah yang sekarang pengurus kita atau dewan pakar kita sekarang lagi belajar di Jerman. Ya, ada Hafiz pengurus kita di DPP yang sekarang sudah pulang dari Inggris, sekarang sudah ada di DPP. Ya. Lalu juga ada dewan-dewan pakar kita yang tadinya belajarnya di Jepang, ada belajarnya di Amerika Serikat, ada yang belajarnya di Australia, ada yang belajarnya di Malaysia dan lain sebagainya. Ya, ini bekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin katakan, percaya dirilah berorganisasi ini, karena kita berorganisasi ini tidak sekedar mengumpulkan orang-orang yang sekedar mengeluh. Tapi di dalam organisasi kita ada orang-orang pintar, ada banyak orang-orang berilmu. Ya, kita doakan juga nih, ada ketua harian kita yang sekarang sedang S3. Ya, insya Allah dalam waktu dekat lulus dan menjadi doktor yang berprestasi, ya, yang siap juga mengantarkan nelayan-nelayan Indonesia menjadi nelayan-nelayan yang sejahtera ke depannya insya Allah. Nah, yang keempat, misi kita, organisasi kita apa? Yang keempat, misi organisasi kita adalah menjadi organisasi yang memperluas jejaringnya, ya. Dia membangun jejaring yang luas, tidak hanya asik sendiri, ya. Kita harus membuka diri, membangun jejaring dengan organisasi-organisasi lain. Baik itu di tingkat RT, RW, desa, ya, kabupaten, provinsi, bahkan langsung sampai ke nasional atau bahkan ke internasional. Kita sudah bergabung, ya, KNTI itu sudah menjadi satu dari sekitar 70 organisasi nelayan yang tergabung di dalam organisasi WFFP namanya, ya, Organisasi Perikanan Dunia. Ya, kita satu dari 70 organisasi itu. Ya, kita sudah juga menjadi bagian dari organisasi di Asia Tenggara, Southeast Asia Fish for Justice. Ya, kita juga menjadi bagian dari organisasi di tingkat regional. Jadi jangan khawatir, ya, kalau kesasar kebetulan di beberapa negara atau diundang di berbagai negara, kita juga punya saudara-saudara di sana. Itulah bagian dari hubungan jejaring organisasi kita ini. Nah, dalam berorganisasi, dalam berjejaring ini kita mau ngapain? Kita ingin bertukar informasi, kita ingin bertukar pengetahuan, ya. Kita ingin juga apa? Kita ingin juga, ya, saling mendukung, saling membantu, ya. Dalam banyak kesempatan teman-teman di Kepri dengan teman-teman nelayan di Malaysia itu saling bertukar dalam rangka untuk membantu nelayan-nelayan yang mungkin tersasar dari perairan Kepulauan Riau masuk ke perairan Malaysia, misalnya begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam banyak kesempatan tentu hal-hal yang semacam ini sangat menguntungkan. Dengan jejaring-jejaring kita yang matang, itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang, lebih selamat gitu ya, lebih baik gitu ya. Nah, termasuk juga kita membangun jejaring juga ke pemerintah daerah, provinsi, pusat gitu ya, di kementerian lembaga. Kita membangun hubungan jejaring yang baik. Kenapa penting begitu? Ya, karena kita sebagai elemen bangsa Indonesia ini, ya, sebagai organisasi masyarakat, ya, kita juga berkepentingan membantu pemerintah. Ya, membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dianggap itu bisa kita kontribusikan untuk diselesaikan. Ya.
Mungkin saja di daerah Bapak Ibu sekalian, saya mendengar ya misalnya di Belawan di Sumatera Utara, atau Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara, atau tadi malam saya dengar tuh di tempatnya Pak Zulham ya di Serdang Bedage ya, atau di Serdang Bedage ya, di apa namanya ini di Serdang Bedage misalnya ya, ada nelayan yang hilang. Nah, Pak Zulham sebagai pimpinan kita di sana mengambil inisiatif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk terlibat aktif membantu pencarian warga nelayan yang hilang dan seterusnya. Ya, atau di tempat-tempat lain di Kalimantan Utara misalnya, ada pencuri-pencuri ikan yang masuk ke perairan kita. Nelayan-nelayan kita juga harus aktif melaporkan ke aparat keamanan supaya ditangkap ya, supaya jangan ada pencuri-pencuri yang masuk ke perairan kita. Atau kalau kita melihat ada misalnya praktik-praktik pencemaran yang dilakukan oleh oknum-oknum atau korporasi-korporasi yang merusak laut kita misalnya gitu. Jangan segan-segan, sungkan-sungkan ya untuk bisa melaporkannya kepada kementerian lembaga terkait supaya kita juga terlibat dalam upaya menyelamatkan lingkungan kita. Inilah jejaring-jejaring yang efektif. Jejaring-jejaring yang kita terus perluas. Ya, termasuk juga jejaring-jejaring untuk memastikan nantinya ya pendidikan kita, lingkungan kita gitu ya, itu juga bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman semua ya, tentu saya sangat berharap sekali khususnya kepada seluruh pengurus. Ya, sekarang kita sudah ada di lebih 30 DPD ya di seluruh Indonesia. Saya sangat berharap seluruh pengurus itu mengamalkan nilai-nilai organisasi kita, menginternalisasi nilai-nilai organisasi kita, ya, dan juga terus memperkuat relasi satu dengan yang lain, tidak boleh terkotak-kotak. Kalau ada yang kurang-kurang dari kita, biarkan kita selesaikan di dalam. Keluar kita harus solid sebagai KNTI. Ya, sekali lagi saya ulangi, ya, kalau ada yang kurang-kurang di antara kita, kita selesaikan di dalam. Kita tarung di dalam, ya, kita saling argumentasi di dalam, tidak apa-apa. Tapi kita keluar sebagai satu sebagai KNTI. KNTI solid. Ya, itu yang paling penting mungkin yang perlu saya sampaikan. Terakhir, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak kurang-kurangnya selalu mengingatkan kepada kita, jangan lupa pastikan anak-anak di sekitar kita, ya, atau anak-anak kita sendiri untuk menempuh sekolah yang setinggi-tingginya. Ya. Apa yang terjadi atau apa yang sekarang ada di kita, tentu kita ingin terus tingkatkan prestasinya. Nah, untuk meningkatkan prestasi-prestasi itulah kita perlu generasi-generasi muda yang lebih unggul daripada kita. Ya, jangan cepat puas untuk mendidik anak-anak kita. Ya, kita harus merasa kurang dan kita harus terus mendorongnya untuk berpendidikan yang lebih luas lagi, yang lebih daripada kita sekarang ini. Ya, saya minggu lalu bertemu dengan kepala Badan Sumber Daya ya atau Badan Riset Kelautan dan Perikanan yang juga mengelola sekolah-sekolah tinggi perikanan di sejumlah provinsi di Indonesia. Ya, salah satu hal yang mungkin nanti kita akan bicarakan spesifik kepada mereka adalah bagaimana supaya anak-anak nelayan anggota-anggota KNTI ini juga bisa mendapatkan akses yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya ya untuk bisa mendapatkan pelajaran atau bisa sekolah dengan gratis misalnya dengan beasiswa supaya semakin banyak anak-anak nelayan kita yang sarjana S1, S2, S3 atau bahkan menjadi guru besar pada saatnya nanti insya Allah. Ya, kita mau ya berjanji untuk melakukan itu ya. Sama-sama ya. Ya, kalau ada anak-anak di sekitar kita yang kemungkinan dia saat ini sedang kuliah, sedang tamat SMA. Kita coba data di tiap-tiap DPD, coba didata. Kalau orang tuanya kurang mampu, coba kita data. Supaya kita mungkin di DPP punya database, kira-kira peluang-peluang apa yang mungkin ada ya untuk didaftarkan, misalnya untuk bisa dapat beasiswa. Misalnya begitu. Ya. Kita belum tahu, tapi yang sudah kita lakukan selama ini, kita bisa mendapatkan kuota juga untuk bisa mengakses sekolah tinggi perikanan. Misalnya begitu ya. Nah, ini hal-hal yang semacam ini terbuka peluangnya. Saya lihat teman-teman di daerah sudah mulai berbicara dengan gubernur, dengan wali kota, dengan bupati. Mungkin coba disisipkan, diselipkan. Salah satu topik pembicaraannya adalah bagaimana membuka akses, misalnya ada keringanan-keringanan atau beasiswa kepada anak-anak nelayan kita untuk mendapatkan akses pendidikan sarjana S1, S2, dan S3. Ya, saya kira
ini mohon kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu sekalian, ya para pengurus, untuk bisa kita amalkan sama-sama, ya. Nanti saya akan buatkan surat khusus untuk ini ke seluruh DPD-DPD, agar DPD-DPD memberikan prioritas setiap tahunnya anak-anak nelayan bisa semakin banyak yang bersekolah. Terakhir tentunya, ya, saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, tolong pendataannya diperbaiki, diperkuat terus. Saya ingin kita punya data by name, by address. Seluruh nelayan kita di Indonesia. Tidak ada anggota kita yang tidak terdata. Saya ingin didata dengan baik setiap organisasi, anggota-anggota di daerah, berapa luas hutan mangrove yang sudah diselamatkannya. Saya ingin coba didata berapa luas lingkungan perairan yang sudah diselamatkannya. Saya ingin coba didata berapa banyak nelayan-nelayan kita yang sudah dibantu fasilitasi untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi. Berapa banyak nelayan kita yang sudah kita bantu untuk anaknya bisa sekolah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, menurut saya itulah sebaik-baik organisasi. Jadi organisasi yang baik itu bukan uangnya yang banyak, ya, bukan kantornya yang bagus, ya, bukan proposalnya yang banyak, bukan itu. Ya, organisasi yang baik itu adalah amalan-amalan kebaikannya itu bisa dicatat dengan baik, sehingga nantinya kita bisa jadikan itu sebagai alat ukur untuk terus memperbaiki diri, memperkuat organisasi supaya lebih kontributif di tengah masyarakat. Ya, ini yang mungkin perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua. Ya, selanjutnya kepada Bapak Ibu dari FLIP, terima kasih mungkin nanti atas kerjasamanya dalam diskusi ini. Kami sama berharap, ya, prosesnya tidak berhenti di sini, tidak berhenti hanya sekedar pada sosialisasi, tidak berhenti hanya sekedar pada proses mungkin, ya, informasi-informasi relevan tentang bagaimana menggunakan platform dan lain sebagainya. Ya, tapi hal yang lebih penting juga mungkin bagaimana proses literasi keuangan yang ada juga nanti bisa terus didorong dan dikawal, didampingi. Ya, kami ingin juga terus didampingi supaya usaha-usaha masyarakat kita, anggota nelayan kita semakin baik, akses pasarnya semakin luas. Bila perlu nanti dengan adanya aplikasi, kami juga bisa membangun kemitraan-kemitraan dengan yang lain-lain, ya, sehingga organisasi ini betul-betul nantinya menjadi organisasi nelayan yang secara ekonomi juga kuat, ya, secara ekonomi juga kuat. Ya, kami di organisasi KNTI ini punya cita-cita besar agar seluruh anggota kami nelayannya punya perahunya masing-masing. Tapi tidak bekerja sendiri-sendiri. Kerjanya nanti itu menjadi satu kesatuan di bawah koperasi. Menjadi satu kesatuan di bawah organisasi. Supaya apa? Supaya nanti di tiap organisasi KNTI di daerah punya badan-badan usaha. Badan-badan usahanya ngapain? Badan-badan usahanya adalah menjadi off-taker, menjadi pembeli ikan-ikan dari nelayan, menjadi pengolah ikan-ikan dari nelayan, dan selanjutnya juga menjadi mitra bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan mungkin yang juga tidak kalah besar dengan kita. Ya, jadi kita berharap dengan bersama-sama kita menjadi organisasi yang besar. Ya, jangan juga ragu, kita akan punya korporasi yang besar, tapi korporasi kita korporasi yang akan dikelola bersama-sama, bukan untuk keuntungan 1-2 orang atau satu kelompok saja, tapi diorganisir, dikelola oleh organisasi. Saya kira demikian, teman-teman semua, insya Allah saling mendoakan sehat semuanya, ya, dan kita berharap tentunya 30 hari ke depan, sepanjang bulan suci Ramadan ini, semua kita sehat, amal ibadahnya optimal, berjalan baik, ya, lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, ya, dan insya Allah pula itu akan membawa manfaat yang baik pula kepada organisasi, kepada para anggota, kepada bangsa dan negara kita. Kurang lebih saya mohon maaf. Nah, sebelum saya akhiri, ya, saya secara khusus di tengah teman-teman semua, di seluruh pengurus, kita doakan Pak Sekjen kita yang hari ini kebetulan ulang tahun. Ya, Pak Sekjen kita, Kang Iing Rohimin, sedang ulang tahun, ya, insya Allah Kang Iing ini panjang umurnya. Amin. Sehat selalu, gitu ya. Semakin sukses, semakin paripurna kerja-kerjanya bersama dengan KNTI, ya. Semakin sukses pula karir-karirnya, ya, dan semakin
besar luas pula rezekinya, rezeki yang halal yang bermanfaat untuk keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.